keduniaan itu lama-lama akan bosen. Saya datang ke sini disuguh air teh. Gelas yang pertama enak, karena yang pertama itu pasti enak. Kemudian gelas yang kedua saya ora enak. Yang ketiga, wah, muntah. Jadi dunia itu seperti itu, akan mengalami yang namanya hukum gosen. Beda kalau ibadah tidak mengalami hukum yang namanya hukum gosen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika khina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Shadaqallahul azim. Yang kita baca tadi surat At-Tur ayat 48 dan 49. Kita itu harus satu, banyak bersabar. Dua, kita banyak bertasbih. Sabar dan tasbih itu satu paket. Jadi kalau orang bersabar itu cirinya apa? Sering banyak bertasbih. Bertasbih itu apa? Mensucikan asma Allah. Pernah ada orang yang tanya sama saya, Mas, kok wong Islam ki wong beriman kok harus bertasbih mensucikan asma Allah? Emang asma Allah itu kotor? Pertanyaannya logis sih Pak. Jawabannya, yang kita sucikan bukan Allahnya, tapi pikiran kita tentang Allah. Ketika kita berdoa belum dikabulkan, wah Allah katanya pemurah, katanya masanya kok saya nggak dikabulkan. Jangan-jangan Allah itu nggak pemurah. Itu namanya pikiran kotor kita tentang Allah. Jadi intinya itu, mari kita baca artinya. Wasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah menunggu ketetapan dari Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, bi'ayunina. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Wa minal laili fasabbihu. Dan jadi ketika kita di sebagian malam kita banyak bertasbih, dan ketika terbenamnya, memudarnya bintang-bintang. Siang iya, tapi malam hari itu harus lebih banyak kita bertasbih. Kalau sudah usianya, maaf besok kalau sudah 50 tahun ke atas, besok Pak, besok. Sekarang dereng nih Pak. Ketika kita itu sudah tua, biasanya mengalami insomnia itu, sering orang itu kalau sudah tua itu gampang terbangun Pak. Saat panjenengan jam 1, jam 2, belum waktunya sholat malam nanggung, apa yang jenengan lakukan? Itu yang tadi, banyak bertasbih. Ada pernah Rasulullah ngendika, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat, dua ucapan. Kalau kita mengucapkan ini, sakilatani fil mizan, akan menambah berat timbangan amal soleh kita. Besok kan kita ditimbang tuh Pak, waktu yaumul hisab itu ditimbang. Lah, bacaan ini akan menambah berat timbangan amal kita. Kemudian habibatani ilar rahman. Kemudian dengan bacaan kedua kalimat ini, Allah yang Maha Rahman akan lebih mencintai kita. Padahal di depannya tadi khafifatani alal lisan, dua ucapan ini mudah diucapkan oleh lisan kita.
Apa dua ucapan itu, Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba diucapkan, Pak. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Insyaallah timbangan amal soleh panjenengan akan bertambah, Pak. Amin. Saya kasih PR, nanti kondur dari sini sampai di rumah membaca ini 10 kali, keberatan mboten, Pak? Di jalan sambil berkendaraan, diucapkan boleh, dibatin boleh, tapi diucapkan 10 kali kersa mboten, Pak? Pengen besok timbangan amalnya tambah berat gak? Nanti dibaca ya. PR. Kemudian kalau sudah mengalami yang namanya tongawal tangi tadi, perbanyak untuk bertasbih. Tasbih kok hubungannya dengan sabar. Dan bersabarlah kamu pada hukum dari Allah. Jadi kita itu kalau menjalankan hukum Allah harus bersabar, Pak. Nek sekarang, nek saat ini kalau yakin jenengan ini sholat subuh rasa dioprak-oprak. Betul betul, Pak? Ning mesti rasa sabar ketika ngoprak-oprak putrane. Betul betul? Apa hubungannya sabar dengan tasbih? Karena di sini adalah judulnya adalah sabar dan tasbih. Sabar, kita sabar pada hukum Allah. Ketika kita diperintah oleh Allah, kita harus bersabar, Pak. Jenengan mesti sudah mengalami perjalanan proses bisa sabar sampai menikmati yang namanya sholat subuh. Nggih betul, Bapak Ibu sekalian? Wis haji masa urung menikmati subuh bangeten. Nyatane nek teng Mekah niku do mangkat teng masjid niku kan jam 3. Gitu. Jam 2 padha nunggu bis, jam 2:30. Itu sempatkan untuk juga 2 rakaat sebelum subuh. Kan Rasulullah ngendika rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Menjalankan 2 rakaat sebelum subuh kalau ajak akan diberikan kenikmatan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jenengan punya mobil bagus, seneng nggak? Seneng. Bapak-bapak punya istri cantik, suka nggak? Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu sabar, Pak. Sabar, ini sabar, suwe-suwe menikmati. Saya yakin kita semua dulu pertama kali sholat subuh berjamaah mesti abot. Betul atau betul? Napa jenengan langsung Bu subuh seperti sekarang, sholat malam seperti sekarang? Jenengan ajak sholat malam, Bapak Ibu sekalian umur berapa? Ibu-ibu? Setelah haji. Ya alhamdulillah, berarti hajinya mabrur. Hukumnya gini, Pak. Kalau menjalankan perintah Allah itu pertama kali nggak enak. Tapi lama-lama kalau dilaksanakan berkali-kali akan mengalami semakin enak. Beda dengan maksiat. Maksiat tuh enak di depan, nggak enak di belakang. Sebab apa? Ketika maksiat, setan itu tugasnya apa, Pak? Menghiasi suasana maksiat itu agar tampak indah. Kalau Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Setelah melaksanakan maksiat, setan lepas tangan. Nah itu urusan lo, bukan urusan gue. Lo gue. Emang gue pikirin. Itu setan begitu, Pak. Tapi ketika orang mau bermaksiat, setan ayo tak kancani, tak hiasi dan sebagainya. Tapi begitu sudah selesai, itu urusan lo sama Tuhanmu. Gue kagak ikut-ikutan itu. Dulu waktu kita SMA ada pelajaran hukum Gosen, you know? Ingat nggak hukum Gosen itu apa? Pak Muci ingat hukum Gosen? Pas betul lebih, Pak. Pas pelajaran itu bilang nggak masuk. Pak Kaslan masuk nggak? Pas bolos dengan Pak Bahron. Oh, guru SMA saya itu menerangkan tentang hukum Gosen itu gampang. Gue gampang ke gene gantinen dadi B. Jadi Gosen dadi Gosen. Jadi yang namanya keduniaan itu lama-lama akan bosen. Saya datang ke sini disuguh air teh. Gelas yang pertama enak karena yang pertama itu pasti enak. Kemudian gelas yang kedua saya orang enak. Yang ketiga, muntah.
Jadi dunia itu seperti itu, akan mengalami yang namanya hukum gosen. Beda kalau ibadah tidak mengalami hukum yang namanya hukum gosen. Karena hukum itu ada ceteris paribus. Kalian kan betul? Kipas dong bolos. Iki kok kabeh pelajaran pas dong bolos tuh iki. Kalau ceteris paribus itu adalah yang namanya syarat ketentuan berlaku. Wah itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah itu pertama kali sulit, tapi kita harus menghadapinya dengan sabar. Dan nanti sabar itu akan diganti oleh Allah dengan pahala yang tiada terkira. Silahkan buka surat Az-Zumar ayat 10. Buka Pak. Di potongan akhir surat Az-Zumar ayat 10. 5, 4, 3, 2, 1. Innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah itu akan menyempurnakan pahala bagi orang yang bersabar dengan pahala yang tiada terkira. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan perintah itu, kita sabar menjalani, nanti sesuatu akan mendapatkan sesuatu yang sempurna, Pak. Jadi kalau kita pengen di dunia kebahagiaannya dengan sempurna itu banyak-banyak bersabar. Sabar itu ketika mendapatkan hukum dari Allah, perintah. Ketika Nabi Ibrahim loh Pak, disuruh menyembelih anaknya, kemudian anaknya juga sabar. Ya batif al matukmar satajiduni insyaallah mina sobirin. Jadi Nabi Ismail lagi yo manut-manut yo. Mboten monggo Pak nek cah saiki. Le ngono soe entar. Sabar di ibadah, sabar di rumah tangga, sabar waktu. Sampaikan kebaikan dan jangan terlalu galau dengan penolakan mereka. Ketika kita ngajak kebaikan, bahkan pada anak pun belum pasti ya Pak, kita Bapak Ibu sekalian ngajak anaknya ngaji, apa anaknya belum ngaji. Oh, dari surat At-Tur ayat berapa Pak? 48 dan 49 itu satu, banyak bersabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam keluarga, dan sabar ketika mengajak kebaikan. Dan sabar itu pasti diiringi dengan tasbih. Tasbih itu mensucikan asma Allah, menidakkan sifat-sifat buruk Allah ketika kita kagul. Mudah ada manfaatnya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.